Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester Gasal mata pelajaran matematika kelas 12 part kedua, soal nomor 11 sampai dengan 25. Soal nomor 11, titik stasioner dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 16x plus 20 adalah. Kita ingat kembali bahwa nilai stasioner diperoleh pada f aksen x sama dengan 0. F aksen x dari 4x kuadrat min 16x plus 20 adalah 8x min 16. Karena syarat stasionernya f aksen x sama dengan 0, maka 8x min 16 kita sama dengan kan 0. Kita peroleh 8x sama dengan 16, x sama dengan 16 dibagi 8, kita peroleh x sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan nilai stasionernya, kita substitusikan x sama dengan 2 ke fungsi awal, yaitu 4x kuadrat min 16x plus 20. Kita peroleh 4 dikali 2 kuadrat min 16 dikali 2 ditambah 20 sama dengan 4 dikali 4, 16 dikurangi 32 ditambah 20 sama dengan 4. Sehingga titik stasionernya adalah x, y, yaitu 2,4. Lanjut soal nomor 12. Nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 6 adalah. Nilai stasioner diperoleh pada f aksen x sama dengan 0, sedangkan f aksen x nya adalah 4x min 4. Kita sama dengan kan 0. 4x min 4 sama dengan 0, 4x sama dengan 4, maka x sama dengan 4 dibagi 4, yaitu x sama dengan 1. Nilai minimumnya kita peroleh dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan 1 ke fungsi awal fx, 2x kuadrat min 4x min 6. X nya kita ganti dengan 1, kita peroleh 2 dikali 1 kuadrat min 4 dikali 1 min 6 sama dengan 2 dikurangi 4 dikurangi 6 sama dengan min 8. Jadi nilai minimumnya adalah min 8. Selanjutnya nomor 13, interval nilai x agar fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2 merupakan fungsi turun adalah. Kita turunkan fx, kita peroleh turunannya adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 9. Nah, syarat fungsi turun jika f aksen x kurang dari 0. Sehingga 3x kuadrat min 12x plus 9 kurang dari 0. Kita sederhanakan dengan cara kedua ruas kita bagi 3. Kita peroleh 3x kuadrat dibagi 3 x kuadrat min 12x dibagi 3 min 4x, 9 dibagi 3 3 kurang dari 0 dibagi 3 0. Kemudian tanda pertidaksamaannya kita ubah terlebih dahulu menjadi tanda sama dengan. Kita peroleh persamaan kuadrat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Kemudian untuk memperoleh nilai x nya kita faktorkan. Kita peroleh pemfaktorannya adalah x min 1 dikali x min 3 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, maka nilai x nya sama dengan 1, atau x min 3 sama dengan 0, maka nilai x nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya fungsi ini dikatakan turun. Himpunan penyelesaiannya adalah a kurang dari x kurang dari b, sehingga dapat kita tuliskan. Jadi fx turun pada interval 1 kurang dari x kurang dari 3. Dengan a di sini adalah 1 dan b-nya 3. Soal nomor 14, gradien garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat min 4x min 12 pada titik yang berabsis 3 adalah. Gradien garis singgung di titik yang berabsis 3. Ingat ya, absis
pada sistem koordinat kartesius adalah X, sehingga X sama dengan 3. Kemudian untuk mencari gradien kita turunkan fungsi Y X kuadrat min 4X min 12. Jika kita turunkan hasilnya adalah 2X min 4. Kemudian untuk mencari gradiennya atau M nya kita substitusikan nilai absisnya yaitu X sama dengan 3 ke turunannya tadi yaitu 2X min 4. X nya kita ganti dengan 3, kita peroleh 2 dikali 3 min 4 sama dengan 6 min 4 sama dengan 2. Jadi gradiennya adalah 2. Soal nomor 15, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 melalui titik 2, min 8 adalah, kita cari dulu gradiennya. Gradien garis singgung di titik 2, min 8. Artinya di sini adalah nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian kita turunkan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Kalau kita turunkan, jadi Y di sini kita ganti Fx ya. Jadi turunan pertamanya yaitu F aksen X sama dengan 2X min 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai X-nya ke turunan dari Fx yaitu 2X min 2. X-nya kita ganti 2. Kita peroleh 2 dikali 2 dikurangi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Maka gradiennya 2. Kemudian kita tentukan persamaan garis singgungnya dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan MS dikali X min X1. Dengan X1 nya adalah koordinatnya tadi yaitu 2 dan Y1 nya min 8. Kita masukkan rumus Y min Y1. Y1 nya min 8 sama dengan M nya tadi adalah 2 dikali X min X1. X1 nya 2. Y min 8 jadi Y plus 8 sama dengan 2X min 4. Kemudian kita pindah ruas, Y sama dengan 2X min 4 min 8. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X min 12. Nomor 16, sebuah bola dilempar ke atas dari atap sebuah gedung sehingga memenuhi persamaan HT sama dengan 20 plus 40T min 4T kuadrat dengan H dalam meter dan T dalam detik. Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh bola tersebut adalah, untuk mencari tinggi maksimum kita ingat bahwa syarat maksimum adalah ketika turunan pertama dari HT atau fungsi awalnya adalah 0. Kita turunkan HT sama dengan 20 plus 40T min 4T kuadrat. Jika kita turunkan kita peroleh H aksen T nya sama dengan 40 min 8T. Karena H aksen T sama dengan 0, maka 40 min 8T kita sama dengan kan 0. 40 kita pindah ke ruas kanan, kita peroleh min 8T sama dengan min 40. Maka T sama dengan min 40 dibagi min 8, hasilnya adalah 5. Selanjutnya untuk mencari tinggi maksimumnya kita substitusikan nilai T sama dengan 5 ke fungsi awal yaitu HT sama dengan 20 plus 40T min 4T kuadrat. Nah, T nya di sini kita ganti dengan 5. Kita peroleh 20 ditambah 40 dikali 5 dikurangi 4 dikali 5 kuadrat sama dengan 20 ditambah 200 dikurangi 4 dikali 25 100. Jadi hasilnya adalah 120 meter. Soal nomor 17, sebuah perusahaan dapat memproduksi barang selama X jam jika biaya produksi setiap jam memenuhi persamaan BX sama dengan 8X min 160 plus 2000 per X dalam ratusan ribu rupiah. Waktu yang dibutuhkan agar biaya minimum adalah
Oke, di sini kita akan menghitung biaya produksi selama X jam. Karena biaya produksi setiap jamnya adalah 8X min 160 plus 2000 per X, maka kalau biaya produksi selama X jam kita kalikan dengan X. 8X min 160 plus 2000 per X kita kalikan X. 8X dikali X sama dengan 8X kuadrat min 160 dikalikan X min 160X plus 2000 per X dikali X, X-nya kita coret jadi plus 2000. Untuk mencari biaya minimumnya syaratnya adalah H aksen X-nya sama dengan 0, sehingga 8X kuadrat min 160X plus 2000 kita turunkan, kita peroleh H aksen X-nya sama dengan 16X min 160. Karena syarat H aksen X sama dengan 0, maka 16X min 160 sama dengan 0. 16X sama dengan 160, X sama dengan 160 dibagi 16, yaitu X sama dengan 10. Kemudian waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang agar biaya minimum adalah X sama dengan 10 tadi, yaitu 10 jam. Nomor 18, hasil dari integral 6X kuadrat min 8X plus 5dx. Oke, integral 6X kuadrat min 8X plus 5dx. Nah, di sini 8 kita bagi dengan 2 ditambah 1 ya. 8 dibagi 3, 2, 6 dibagi 3, 2. X pangkatnya kita tambah 1, 2 ditambah 1 jadi 2X pangkat 3 min 8 dibagi 2, 4X pangkatnya 1 ditambah 1 jadi pangkat 2 ditambah 5X ditambah C. Soal nomor 19, hasil dari integral 4X min 3 dikali 6X plus 2dx. Nah, kita kalikan di sini 4X kita kalikan 6X, hasilnya 24X kuadrat. Kemudian 4X kita kalikan 2, 8X ya. Dikurangi 3 dikali 6X min 10X. Min 3 dikali 2 min 6. Nah, jadi integral dari 24X kuadrat min 10X min 6dx. Nah, kemudian kita integralkan 24 dibagi 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 min 10 per 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 min 6X plus C. 24 dibagi 3 8 X pangkat 3 min 10 per 2 5X kuadrat ya min 6X plus C. Soal nomor 20, hasil dari integral 10X dikali X kuadrat plus 2 pangkat 4 dx. Nah, di sini kita menggunakan integral dengan metode substitusi. Nah, cirinya di sini selisih antara X yang di dalam kurung dengan X yang di luar. Pangkatnya di sini selisih 1. Sehingga kita bisa menggunakan integral dengan metode substitusi. Kita misalkan fungsi yang di dalam kurung ini X kuadrat plus 2 nya adalah U. Kemudian kita cari du per dx nya. Turunan pertama dari X kuadrat plus 2 adalah 2x. Kemudian kita buat dx nya sama dengan du per 2x. Jadi du dx nya ditukar, du per 2x. Kemudian kita substitusikan kembali integral 10x dikali X kuadrat plus 2 pangkat 4 dx sama dengan integral 10x dikali, karena X kuadrat plus 2 ini adalah U, maka kita ganti di sini U pangkat 4 dikali dx nya kita ganti dengan du per 2x. Kemudian kita coret 10x dengan 2x, 10x dibagi 2x
5, sehingga kita peroleh hasil integralnya, kita peroleh integral 5U pangkat 4 DU. 5 nya kita keluarkan, 5 dikali integral U pangkat 4 DU. Integral dari U pangkat 4 DU adalah 1/5 U pangkat 5. Kita kalikan 5 plus C. 5 dikali 1/5 adalah 1. U pangkat 5 plus C. U pangkat 5, U nya apa? E kuadrat plus 2. Kita ganti kembali U nya dengan E kuadrat plus 2. E kuadrat plus 2 pangkat 5 plus C. Soal nomor 21, sebuah benda bergerak dengan kecepatan Vt sama dengan 4T plus 6 meter per sekon. Jika jarak yang ditempuh benda tersebut saat 1 detik adalah 12 meter, jarak yang ditempuh benda tersebut setelah bergerak selama 4 detik adalah berapa meter? Nah, di sini kita mencari jarak dengan cara mengintegralkan kecepatan atau Vt-nya. St sama dengan integral Vt dt. Nah, Vt-nya 4T plus 6. Kalau kita integralkan, kita peroleh 2T kuadrat plus 6T plus C. Nah, C-nya kita cari terlebih dahulu dengan cara kita substitusikan. Ketika jaraknya 12 meter, maka waktunya di sini 1 detik, berarti S1 kita substitusikan T-nya ketika T sama dengan 1 detik, berarti 2 dikali 1 kuadrat ditambah 6 dikali 1 ditambah C. Nah, hasilnya 12. 12 sama dengan 2 ditambah 6 ditambah C, sehingga kita peroleh C-nya 4. Nah, jarak yang ditempuh ST sama dengan 2T kuadrat plus 6T plus C tadi, kita ganti C-nya, sudah ketemu C sama dengan 4. Karena yang diminta adalah jarak yang ditempuh setelah bergerak selama 4 detik, maka T-nya kita ganti dengan 4, sama dengan 2 dikali 4 kuadrat ditambah 6 dikali 4 ditambah 4, sama dengan 4 kuadrat 16 dikali 2, 32 ditambah 24 ditambah 4 sama dengan 60. Jadi jarak yang ditempuh setelah bergerak 4 detik adalah 60 meter. Lanjut, soal nomor 22 merupakan soal integral tentu dengan batas bawah 1 dan batas atas 3 ya. Nilai dari integral 3x kuadrat plus 4x min 2 dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 3. Kita integralkan 3x kuadrat plus 4x min 2. Hasil integralnya adalah x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 2x dengan batas bawah 1 dan batas atas 3. Kemudian kita substitusikan 3. Jadi 3 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 3. Kita kurangi hasil substitusi x sama dengan 1, kepersamaan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 2x. Nah, x-nya kita ganti 1. Kita peroleh 3 pangkat 3 adalah 27 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2, 2 kali 9 18 min 6 min 1 ditambah 2 min 2 sama dengan 27 ditambah 18 min 6 adalah 39 dikurangi 1 ditambah 2 dikurangi 2 dikurangi 1 ya. 39 dikurangi 1 sama dengan 38. Soal nomor 23 mengenai luas dengan integral. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min 3x kuadrat plus 12x plus 15, garis x sama dengan 0 dan x sama dengan 2, dan sumbu x adalah. Untuk mencari luasnya kita gunakan integral dengan cara mengintegralkan kurva Y min 3x kuadrat plus 12x plus 15 dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya 2.
Nah, hasil integralnya adalah min X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 15X dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Kemudian kita substitusikan batas atas dengan batas bawah. Batas atas kita substitusikan terlebih dahulu dikurangi dengan hasil substitusi dari batas bawahnya. Kita peroleh min 2 pangkat 3 ditambah 6 dikali 2 kuadrat ditambah 15 dikali 2 dikurangi min 0 pangkat 3 ditambah 6 dikali 0 pangkat 2 ditambah 15 dikali 0 sama dengan min 8 plus 24 plus 30 dikurangi 0. Nah, hasilnya adalah 46 dikurangi 0 sama dengan 46 satuan luas. SL di sini adalah satuan luas. Nomor 24, ruas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 3X kuadrat min 2X min 6 dan garis Y sama dengan 4X plus 3 adalah satuan luas. Nah, di sini soalnya perlu diperhatikan kurva yang dibatasi oleh sebuah garis linier. Persamaan garis linier ya, 4X plus 3. Nah, pertama kita mencari batas-batasnya terlebih dahulu dengan cara Y sama dengan Y. Y yaitu 3X kuadrat min 2X min 6 kita sama dengankan 4X plus 3. Kemudian kita pindah ruas kiri semua, kita peroleh persamaan kuadrat 3X kuadrat min 6X min 9 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 3 kedua ruas, kita peroleh X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita peroleh X min 3 dikali X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Nah, ini adalah batas-batasnya. Dengan batas bawahnya adalah nilai yang terkecil yaitu min 1 dan batas atasnya adalah 3. Maka luasnya sama dengan integral 4X plus 3 dikurangi 3X kuadrat min 2X min 6 dengan batas bawah min 1 sampai dengan 3 dx. Oke, kalau kita kurangkan, kita peroleh min 3x kuadrat plus 6x plus 9 dx dengan batas bawah min 1 dan batas atas 3. Kita integralkan min x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 9x dengan batas bawah min 1 dan batas atas 3. Kemudian kita substitusikan batas atasnya terlebih dahulu, min 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 kuadrat ditambah 9 dikali 3 dikurangi min 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 1 kuadrat ditambah 9 dikali min 1. Nah, kemudian kita peroleh min 27 ditambah 27 ditambah 27, maka hasilnya nanti 27 dikurangi 1 ditambah 3 4 min 9 min 5 min 5 jadi plus 27 plus 5 sama dengan 32 satuan luas. Soal terakhir, soal nomor 25. Volume beda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2x, garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 dan diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah titik-titik P satuan volume. Nah, perlu diketahui di sini untuk mencari volume kita kalikan P di awal. Sebelum diintegralkan kita kalikan P. Nah, kemudian kurvanya kita kuadratkan terlebih dahulu baru kita integralkan. Nah, di sini sudah ada batas-batasnya yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan 0. Maka batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya 3. Sehingga volumenya sama dengan Pi dikali integral dari 2x kuadrat. Karena kurvanya 2x kita kuadratkan ya dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. 2x kuadrat hasilnya 4x kuadrat. Kemudian kita integralkan 4x kuadrat dx. Hasil integralnya adalah 4/3x pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Kemudian kita substitusikan
nilai X sama dengan 3 ke persamaan 4/3X pangkat 3. X nya kita ganti 3, kita kurangi dengan hasil substitusi. X sama dengan 0 ke persamaan 4/3 X nya kita ganti 0 pangkat 3. Pi dikali 4/3 dikali 27 dikurangi 0. Nah di sini bisa dicoret 27 dibagi 3 9 ya, 9 dikali 4 36 dikurangi 0 36 dikalikan pi 36 pi, satuannya apa? Satuan volume. Nah begitu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, semoga memperoleh hasil maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.